Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling yaut di Indonesia, Garasi Mobil Semarang. Nah, kali ini kita tuh ada project unit mobil yang ada di sebelah saya ini, punya konsumen kami, Om Budiono ya. Ini ada list kerjanya nih, Om Budiono dari Temanggung, yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk mengoprek-oprek restorasi modifikasi cukup totalitas. Di sini tuh ada sekitar 27 pekerjaan. Nanti kita akan perlihatkan apa saja proyek dari unit mobil ini yang cukup totalitas dari konsumen kami Om Budiono mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk restorasi, modifikasi, repaint, dan beberapa pekerjaan lain-lainnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran ya, yuk tonton video on progress setelah ini dari awal sampai akhir. Nanti di akhir video juga kita perlihatkan bagaimana hasil review proyek dari unit mobil ini. Oke bosku, di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini unit mobil itu ada permintaan pertama untuk dilakukan proses dari divisi bengkel mesin kami untuk dilakukan pengecekan dari bagian mesin, kaki-kaki dan rem 4 roda. Nah, di sini ada permintaan konsumen untuk penggantian kampas kopling, matahari dan drag lager di bagian transmisi yang nanti juga kita akan lakukan proses pengerjaan tersebut. Sebelum itu di sini kita lakukan pengecekan dahulu di bagian mesin, kaki-kaki dan rem 4 roda. Setelah kita lakukan pengecekan semuanya detail, apa saja spare part yang perlu kita remajakan langsung kita belanjakan. Di sini ada beberapa spare part penggantian seperti oli menggunakan PTT 10W40 sebanyak kurang lebih 7 liter, filter oli, dan juga gurah mesin untuk melakukan proses carbon cleaner di bagian mesin, serta penggantian di filter udara yang sudah kotor. Selanjutnya kita tuh juga membelanjakan beberapa spare part dari spare part di bagian transmisi, yaitu adalah matahari, kampas kopling, dan drag lager. Nah, untuk permintaan spare part itu konsumen minta pakai original, langsung kita belikan original dari Aisin. Nah, selanjutnya juga ada penggantian spare part di bagian kaki-kaki di mana ball joint atas itu sudah pada kocak. Kita belanjakan, kita gantikan, kita pasangkan. Sekaligus juga ada link stabilizer serta rack end ya. Nah, di sini juga ada penggantian wrist couple di bagian gardan di mana gardan itu apabila mobil itu jalannya mundur bunyi cit 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 cit. Nah, itu menandakan bahwasanya wrist couple pada gardan itu sudah pada kocak. Nah, di sini juga kita dokumentasikan, kita proses penggantian semua spare part itu. Selanjutnya ada penggantian juga di bagian kaki-kaki, yaitu adalah karet stabilizer, di mana video tadi juga ada saat proses penggantian tersebut. Jadi kurang lebihnya seperti itu, cukup totalitas dari servis mobil ini meliputi mesin, kaki-kaki, rem 4 roda, dan juga di bagian wrist couple gardan serta transmisi.
GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi hari ini kita akan melakukan restorasi, upgrade, modifikasi, repaint. Unit yang ada di depan kami ini adalah Innova 2005 tipe G manual warna hijau. Punya konsumen kami Om Budiono dari Temanggung yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk merestorasi modifikasi mobil ini. Nah, di sini kita perlihatkan bagaimana penampilan before-nya dari unit mobil ini, di mana unit ini berpenampilan OM Look 2005. Dan kalau kita lihat ini agak tidak presisi di bagian sisi sini ya. Ya, ini kap mesin, antara kap mesin dan fender ini mangap ya. Ini kemungkinan kayaknya pernah nabrak di bagian depan ini. Nah, nanti kita coba cross check ketika kami upgrade, apakah bisa kembali presisi lagi nanti dengan part upgradean dari Innova Barong 2015. Terus kita lihat dari sisi penampilan samping, ada beberapa cat yang sudah busem parah ini. Dan di sini juga ini peyok ya. Tempulannya juga tebal ini. Nanti kita akan lakukan restorasi juga di bagian body jet, di mana mobil ini kita rubah menjadi warna Black Attitude. Nah, di sini kita putari dahulu melingkar kondisi mobil ini. Di mana kami diperlukan pekerjaan unit mobil ini dengan kebutuhan waktu 30 hari kerja harus selesai. Meliputi pekerjaan dari eksterior, interior hingga servis mesin ya. Karena di sini permintaan konsumen kami juga ada servis mesin general check up dan penggantian kopling ya. Nah, di sini kita perlihatkan interior mobil ini, lacinya hilang. Plafonnya kotor parah ya ini ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Itu plafonnya kotor parah hitamnya ya. Nah, nanti ini juga kita restorasi ulang semuanya. Jadi buat cakep lagi ini mobil bosku. Nah, kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana proses kerja dan hasil akhirnya, yuk tonton video ini sampai usai. Oke, jadi di sini unit mobil lanjut untuk kita lakukan proses upgrade operasi plastik menolak tua ya. Jadi di sini kita melakukan penggantian spare part meliputi kap mesin, fender kanan kiri, bumper depan belakang, dan juga nanti kita akan melakukan penyetingan dudukan-dudukan dari spare part tersebut. Tapi nanti tidak langsung kita pasangi semua ya item spare part upgrade, karena unit mobil akan lanjut di proses reparasi body jetnya. Jadi nanti kita akan membongkari dahulu beberapa item yang menempel di mobil seperti stop lamp, spion, karet-karet, handle pintu, terus beberapa spare part yang mungkin menempel seperti emblem, trunk lid, semuanya kita akan lepasi. Karena di sini nanti kita akan lanjut untuk dilakukan proses pendempulan body jet dahulu bosku. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika tim kami melakukan proses pembongkaran dan pengentengan bodi. Karena di sisi kanan, di lambung belakang kanan dan pintu itu dia peyoknya parah. Di sini kita lakukan pengentengan dahulu. Jadi nanti ketika proses pendempulan, dempulnya itu tipis aja. Lanjut di proses sekarang, di mana sang maestro dempul kami Cak Sud yang sudah berkecimpung di dunia perdempulan kurang lebih sekitar 30 tahun ya. Karena Cak Sud usianya sudah 50 plus ya. Dengan dia di saat muda sudah bermain dengan dempul bosku. Karena pendempulan seperti ini adalah teknik krusial. Hasil bagus tidaknya pengecatan itu bergantung di tahap ini, di mana dempul itu apabila dia bergelombang itu akan kelihatan sekali di saat proses selesai pengecatan. Nah, di sini juga teknik pendempulan itu juga berpengaruh di tingkat ketebalannya. Apabila tukang dempulnya itu amatiran, dia asal-asalan dempulnya tebel. Tapi kalau Cak Sud ini, dia itu dempulnya tipis tapi flat. Jadi nanti ketika sudah ditempul, ya amplas habis. Jadi bener-bener dia tuh ketebalan dempulnya tipis sekali. Jadi ini adalah pengalaman yang sangat-sangat mahal. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut di video proses pengerjaan. Ini mobil setelah ditempul biasanya tuh kita jemur dahulu. Ya kurang lebih itu biasanya dijemur 1-2 hari sampai dempul itu keringnya maksimal. Nah, tapi karena ini di bulan November, Desember ini kan rata-rata musim hujan ya, tidak mendukung nih. Biasanya tuh kita diamkan minimal 2 hari sampai 3 hari dulu. Karena matahari teriknya bersembunyi terus. Jadi kita diamkan dulu hingga dempul keringnya maksimal. Setelah itu lanjut di video ini
untuk dilakukan proses epoksi. Nah, di sini untuk pada bagian bumper plastik ya, bumper depan belakang itu kan baru bumper plastik. Sebelum kita tembak epoksi, bumper itu kita lakukan penembakan dahulu PP primer plastik, di mana PP primer plastik itu fungsinya adalah sebagai lem perekat antara bumper plastik dengan body cat agar tidak mudah terkelupas. Setelah itu baru kita lakukan penembakan epoksi primer step 1. Nah, di sini unit mobil itu tidak ada proses permintaan atau pengerjaan kerok body cat. Sekali lagi, semua itu kembali ke konsep dan budget konsumen. Nah, di sini karena tidak dilakukan kerok full, tetap kita berikan kualitas yang terbaik dengan proses epoksi 2 step. Nah, setelah epoksi primer ini kita tembak itu pada bodi mobil selesai, selanjutnya nanti kita akan melakukan proses epoksi filler. Dan sedikit informasi ya buat teman-teman, di sini saya kasih keterangan semua di gambar video, proses by proses saya kasih tulisan. Nah, untuk proses sebelum epoksi itu kita lakukan yang namanya cleaning degreaser anti silikon. Nanti setelah epoksi juga ada proses dasaran cat, kita juga melakukan proses cleaning degreaser anti silikon. Jadi sebelum kita tembak epoksi, tembak cat hingga tembak pernis, itu kita akan melakukan proses cleaning menggunakan degreaser anti silikon. Jadi benar-benar detail sekali. Nah, di sini teman-teman bisa lihat unit mobil itu sudah selesai epoksi 2 step, primer dan filler. Fungsinya epoksi 2 step ini adalah sebagai ketahanan lapisan antara body cat lama dengan cat yang baru, agar cat yang baru itu awet, tidak mudah ngedrop, dan hasil glossy-nya maksimal. Walaupun tidak kerok, tapi tetap kita berikan kualitas bahan terbaik. Nah, setelah kita tembak epoksi 2 step primer filler, biasanya kita diamkan, kita jemur 1 hari atau 2 hari apabila cuaca tidak mendukung. Baru selanjutnya kita lakukan proses pengamplasan epoksi. Nah, setelah diamplas flat rata, baru nanti masuk ke ruangan cat untuk dilakukan proses cat dasaran hingga cat utama, selanjutnya pernis. Di sini kita juga mencicil pekerjaan lain-lainnya, yaitu adalah proses pendembulan body kit luxury. Karena di unit project mobil ini ada permintaan konsumen untuk pemasangan body kit luxury. Sedikit edukasi dan informasi, body kit luxury yang kami gunakan adalah bahan plastik ABS, bukan fiber. Karena kalau bahan fiber itu mudah pecah. Jadi kita pesan dari pabrik bahan plastik ABS, tapi tetap harus melalui proses pendembulan, epoksi, dan pengecatan. Jadi kurang lebih seperti itu. Semua video-video dokumentasi kita berikan kepada Anda atau kepada semua penonton kami sebagai bukti tanggung jawab kami. Ini loh proses kami, tiada dusta di antara kita karena semua dokumentasi kita perlihatkan sebagaimana tanggung jawab kami kepada konsumen. Jadi seperti itu. Oke, jadi di sini unit mobil itu sudah selesai pengamplasan epoksi menyeluruh luar dalam dan juga sudah dilakukan proses masking di ruangan cat. Nah, di sini sebelum kita lakukan proses cat dasaran, kita lakukan pembersihan menggunakan degreaser anti silikon. Fungsinya adalah agar bersih, tidak ada minyak atau silikon yang menempel. Karena apabila ada minyak atau silikon yang menempel, itu akan membuat cat atau epoksi ketika kita spray beruntus atau ngeriting, bosku. Oke, jadi di sini kita lakukan penembakan cat dasaran warna hitam luar dalam. Nanti setelah kita lakukan proses cat dasaran menyeluruh ini selesai, sebelum kita timpa cat utama black attitude, kita akan melakukan proses yang namanya cross check final check ulang.
Jadi nanti kita akan cross check menyeluruh body cat luar dalam. Apabila ada body cat yang mungkin ada lubang-lubang kecil, kita akan proses dempul tipis, kita amplas lagi. Jadi benar-benar sebelum kita lakukan proses pengecatan utama hingga top coating pernis, body itu sudah tidak ada lubang-lubang kecil sedikit pun. Jadi benar-benar di cross check ulang. Oke, jadi di sini untuk proses cross check ulang body cat kita sudah selesaikan. Baru berani kita masuk ke proses selanjutnya, cat utama hingga top coating. Sebelum itu, sekali lagi kita akan bersihkan menggunakan degreaser anti silikon. Jadi di sini teman-teman bisa menilai sendiri ya. Setiap proses sebelum epoksi kita lakukan cleaning degreaser anti silikon. Sebelum cat dasaran, kita lakukan proses cleaning lagi menggunakan degreaser anti silikon. Hingga proses pengecatan utama ini kita lakukan cleaning ulang. Jadi benar-benar tingkat kebersihan dan tingkat kedetailan kami benar-benar terapkan di setiap proses pengerjaan pengecatan kami. Oke, kembali lagi di video proses pengerjaan. Di sini kita lanjut untuk repaint black attitude sebanyak 4 liter ya. Kurang lebih itu ketika kita timpa pada body cat menyeluruh luar dalam, itu akan menghasilkan sekitar 3-4 lapis. Nah, untuk cat black attitude yang kami gunakan ini adalah oplosan dari kami sendiri ya. Kita menggunakan metalik warna pearl biru. Karena kalau untuk Innova yang basicnya warna orinya hitam itu dia black mica, dia itu gebiar metaliknya itu mutih. Makanya itu kayak hitamnya itu kurang pekat karena metaliknya dia putih. Kalau black attitude oplosan cat kami, dia metaliknya itu pearl biru. Makanya kalau dilihat itu warnanya hitamnya pekat sekali bosku. Jadi kurang lebih seperti itu. Setelah proses cat utama black attitude selesai, di sini unit mobil lanjut untuk proses top coating pernis. Nah, di sini kita menggunakan pernis Siken HS Premium hardener tipe P35 dari Siken, produk dari AkzoNobel ya. Selanjutnya kita menggunakan thinner dengan karakter extra slow reducer. Nah, kita menggunakan pernis ini sebanyak kurang lebih 5 liter ya. Dari 5 liter itu komposisinya 2,5 liter pernis, 1/4 liter hardener, 1/4 liter thinner. Jadi ketika kita oplos jadi satu, menghasilkan 5 liter. Nah, ketika 5 liter itu kita tembak pada body cat mobil ini luar dalam, menghasilkan sekitar 3-4 layer. Nah, di sini teman-teman silakan nikmati sedikit video proses ketika penimpaan top coating pernis Siken HS Premium.
Oke bosku, jadi setelah ini kita akan kasih lihat nih, setelah kita spray top coating pernis Siken HS Premium sebanyak 5 liter ke body cat mobil ini. Posisi ini kondisi masih basah, bener-bener hasilnya itu wet look, glossy, dan kinclong sekali. Ini posisi belum dipoles, hasilnya aja seperti ini. Bagaimana nanti kalau hasilnya setelah dipoles? Seperti kaca yang berkilau bosku. Nah, kurang lebih nanti untuk mobil ini biasanya kita diamkan sekitar 2-4 hari ya, untuk pernis itu hingga keringnya maksimal, baru kita lakukan proses pengamplasan dan pemolesan. Sembari nanti kita cicil pekerjaan seperti di video ini. Karena rubah warna, kita akan melakukan proses pengecatan ruang mesin. Jadi kita akan membongkar beberapa item spare part yang nempel di dalam rongga ruang mesin. Dan apabila ada spare part yang tidak bisa dilepas ya, contohnya seperti master rem atau beberapa spare part lainnya, kita akan melakukan proses pembungkusan atau namanya proses masking. Nah, cukup ribet, ngecat ruang mesin itu harus sabar dan telaten bosku. Dan di sini juga ada request konsumen untuk proses pengecatan velg. Jadi mulai kita cicil proses pengecatan velg tersebut dengan konsep full black glossy. Jadi di sini tuh konsep mobil ini tuh benar-benar menghilangkan aksen chrome. Jadi nanti untuk velg warna hitam, grill hitam, list cap hitam, terang lid hitam, semuanya serba black. Jadi benar-benar konsumen kami ini, Om Budiono, menghilangkan semua aksen chrome agar mobil ini tampilnya bener-bener gagah dan galak abis bosku. Jadi seperti itu. Nah, proses finishing ini membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari, meliputi proses pengecatan ruang mesin, proses pengecatan pelek, proses amplas body cat, proses poles body cat, terus nanti juga ada permintaan untuk custom dimodifikasi interior, meliputi jok, dashboard, setir, dan juga ada custom di bagian perlampuan menggunakan lampu Pro G Pro 7, serta juga ada custom di bagian spion. Jadi benar-benar cukup totalitas dan cukup banyak request dari konsumen ini. Nanti teman-teman bisa dilihat sendiri. Proses by proses kita dokumentasikan detail. Apabila mobil Anda dikerjakan sedetail ini oleh kami, harusnya seneng ya. Karena apa? Tiada dusta di antara kita. Jadi benar-benar detail sekali. Tapi sekali lagi bosku, sedikit edukasi dan informasi kepada Anda. Apabila proses pengerjaan yang menurut saya ini sudah detail, tapi tingkat kedetailan dan kesempurnaan Anda terlalu, ekspektasinya terlalu tinggi, ya mohon maaf apabila saya, owner dari Garasi Mobil Semarang, tidak bisa memenuhi tingkat kesempurnaan Anda. Menurut kami, dengan saya cuma terima pekerjaan sebulan 5 mobil, insya Allah kami sudah bekerja sebaik mungkin, sedetail mungkin, tidak buru-buru. Tapi apabila saya tidak bisa memenuhi kesempurnaan Anda, sekali lagi saya mohon maaf bosku. Jadi sedikit informasi bagaimana sistem kerja kami ya seperti ini. Oke, kembali lagi di video on proses pengerjaan mobil. Di sini kita setelah selesai pengecatan ruang mesin, kita lanjut proses pengamplasan dan pemolesan body cat. Dan di sini ada custom beberapa yang sudah mulai kita cicil pekerjaan, di mana kita custom di bagian audio head unit Android, terus custom di bagian setir, pemasangan spare part di bagian eksterior, meliputi dari pelipit kaca, talang air, handle pintu, dan juga ada beberapa pekerjaan lainnya seperti pengecatan terang lid, spoiler, grill, serta lain-lainnya. Silakan nikmati saja video proses dari mobil ini bosku.
Oke, di sini juga ada permintaan konsumen untuk penggantian kisi AC plafon, serta ada request untuk melakukan pencucian plafon, di mana plafon ini warnanya sudah hitam pekat. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri ketika kita melakukan proses pencucian plafon. Dan di sini juga sudah mulai tercicil pekerjaan lain-lainnya seperti pemasangan spion, headlamp ROG Pro 7, dan beberapa item spare part lainnya. Serta untuk custom di interior juga sudah jadi, nanti tinggal kita akan pasang-pasangi seperti jok, dashboard, dan lantai cover bawah, bosku. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini juga ada permintaan konsumen selanjutnya, yaitu adalah pemasangan kaca film. Terus juga ada proses pemolesan kaca depan oleh tim poles kaca khusus. Jadi nanti kita akan kasih dokumentasi videonya juga. Serta di akhir nanti ada juga proses finishing akhir salon detailing eksterior, interior, hingga ruang mesin. Salon Detailing mempersembahkan. One, and you can see. Oke, jadi tadi teman-teman kan sudah ngelihat sendiri ya bagaimana video on progress dari mobil ini ya. Karena di sini kita perlihatkan beberapa item list pekerjaan yang konsumen inginkan ya. Nah, Om Budiono dari Temanggung, basicnya ini kan warna hijau, jadi black attitude ya, hitam metalik. Nah, di sini kita ada sekitar 27 list item pekerjaan nih. Jadi di sisi tabel sebelah kiri, ini adalah spare part upgrade yang kita siapkan untuk proses upgrade. Di sebelah tabel kanan adalah beberapa item pekerjaan yang diinginkan konsumen. Ada upgrade, ngecat ruang mesin, rubah warna, beberapa project-project lainnya, dan cukup totalitas. Nah, di sini nanti kita akan bahas satu persatu apa saja yang kita kerjakan dari project unit mobil ini. Yuk,
Di sini kameramen fokuskan dulu untuk eksterior mobil. Yuk kita melingkar, perlihatkan ke teman-teman semua hasil dari project mobil ini. Nah, di awal video kan tadi teman-teman nonton tuh penampilan before dari unit mobil ini yang basicnya tahun 2005, tipe G, hijau metalik ya, hijau telur asin. Dimana mobil ini ketika datang itu di bagian sisi depan itu ada bekas nabrak. Nah, di sini kemarin itu juga ada pekerjaan untuk melakukan pengentengan ulang di bagian bodi depan agar bisa presisi lagi. Karena sebelumnya itu mobil itu di bagian sisi depan bekas nabraknya itu sudah dikenteng, sudah di setel ulang, tapi tidak presisi. Nah, itu mengakibatkan ketika proses upgrade itu hasilnya tidak maksimal. Jadi pada melenceng semua bagian body partnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini teman-teman kita perlihatkan penampilan dari eksterior menyeluruh dari mobil ini ya, sudah melingkar. Di sini teman-teman bisa melihat konsep dari modifikasi mobil ini. Nah, pertama, di sisi bagian depan kameramen bisa mendekat. Di sini kita lakukan proses upgrade menolak tua. Kita ganti dari beberapa item fender, kap mesin, headlamp, bumper, fog lamp, cover fog lamp, soket senja, grill, logo, list cap, lower bumper, bracket bumper, termasuk liner fender di bagian dalam. Jadi benar-benar spare part yang cukup penggantiannya banyak itu adalah di sisi depan karena meninggalkan aksen pintu ke depan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk spare part upgrade kami itu kombinasi antara spare part merek NHF Malaysia dan original Toyota. Seperti headlamp, ini kita menggunakan original baru Toyota. Karena apa? Tingkat kualitas dan ketahanan mika reflektornya berbeda. Makanya itu headlamp saya menggunakan baru ori Toyota dengan harga tuh bisa dicek di online tuh satu set kanan kiri 2 juta. Ichiko original Toyota. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini di bagian konsep penampilan headlamp, teman-teman bisa dilihatkan kameramen bisa mendekat di sisi headlamp. Di sini saya akan mengambil DOS Pro 7-nya ya. Nah, di sini tuh ada permintaan konsumen untuk modifikasi di bagian headlamp, di mana headlamp mobil ini kita custom menggunakan Pro 7 P730 RS Range Edition. Nah, ini kita ambil nih. P730 RS Range Edition ini adalah seri Pro 7 di mana Pro 7 kerjasama dengan Raffi Ahmad atau Range Entertainment ya. 2-in-1 ya, jadi ini paketan headlamp serta fog lamp. Untuk headlamp menggunakan low beam 55, high beam 65 watt. Untuk fog lamp 40 low beam, high beam 50 watt. Jadi 2-in-1 ini seri harga merakyat, bosku. Nah, di sini sudah teraplikasikan di bagian sisi headlamp. Kameramen bisa mendekat, yuk. Di sini headlamp itu kita custom full black housing. Shroud kita pakai BMW New 2018 diamond warna blue dan DRL-nya DRL model BMW New setengah lingkaran. Nah, untuk konsep di bagian lampu sen kita ganti sen menggunakan LED karena reflektornya kan kita repaint full black agar membantu penerangan terutamanya di saat siang hari. Kalau lampu sennya tidak diganti, ini mengakibatkan kurang pencahayaan ketika dinyalakan lampu sen. Nah, setelah itu di bagian fog lamp juga kita custom menggunakan Pro 7 P730 RS paketan atas bawah dengan diamond warna blue. Nah, untuk konsep di bagian sisi depan, ini cover fog lamp kita repaint black glossy, grill kita repaint black glossy, list cap dan logo kita repaint black glossy. Jadi di sini adalah penampilan kombinasi antara warna black attitude dengan black piano pada bagian sisi variasi grill, cover fog lamp dan lain-lain. Jadi benar-benar menghilangkan semua aksen silver atau chrome dari eksterior bodi mobil ini. Nah, setelah itu kita juga menambahkan sedikit mainan pada bagian sisi bumper bawah ini. Kita menggunakan body kit luxury ya. Dengan finishing antara nut body kit sama bumper menggunakan sealant, hasilnya rapi. Jadi kurang lebih seperti itu. Body kit luxury ini bahannya plastik ABS. Tidak hanya di bagian sisi depan, body kit luxury juga tersedia di bagian sisi samping dan juga belakang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil finishingnya antara nut body mobil kita menggunakan finishing sealant. Oke, kita akan bahas dahulu di bagian sisi sebelah samping mobil ini. Nah, di sini pelek itu ketika datang dia sudah pakai pelek model Innova Grand. Di sini konsumen tuh request, Mas Robi ini kan basicnya warna silver, dilakukan repaint
full black. Oke, kita eksekusi. Ini warnanya full black, jadi benar-benar tidak ada aksen silver atau chrome di bagian sisi samping. Nah, untuk penampilan di bagian bodi samping, list pintu lepas, dia modelnya clean, handle pintu di repaint warna bodi. Seperti biasa, pelipit kaca warna hitam, karena tidak senang aksen chrome, dan talang air slim juga kita aplikasikan di bagian sisi atas. Serta di bagian spion kita kasih spion ribbon retract auto flip. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kameramen untuk pemasangan atau pengaplikasian spion ribbon. Di sini teman-teman bisa lihat untuk spion itu kita menggunakan spion ribbon serta daun originalnya. Jadi kita custom di bagian sisi ini kita sambung menggunakan akrilik. Karena apa? Kekuatan apabila daun spion ini disambung dengan menggunakan daun spion bawaan Innova lama itu mudah pecah. Makanya kalau teman-teman yang custom spion ribbon di kami, saya konsepnya seperti ini demi jangka panjang dan keamanan di saat berkendara. Jadi kalau terbentur tidak mudah pecah. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya walaupun sedikit kelihatan aksen sambungannya, tapi kekuatannya lebih kuat. Tapi kalau kameramen lihat dari sisi jauh, yuk mundur. Kan nggak kelihatan loh. Mundur lagi, kan nggak kelihatan. Nah kalau dilihat mata dekat gini ya kelihatan sambungannya. Tapi di sini saya lebih ke kekuatan jangka panjangnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Setelah itu kita akan ingin membahas pada bagian body cat ya. Kameramen bisa shoot nih, miring, deketin bagaimana hasil dari repaint Black Attitude ini. Benar-benar bisa buat ngaca. Ini body cat atau kaca. Nah inilah kualitas dari Pernis Chicken HS Premium dengan hardener P35 dengan thinner extra slow reducer. Hasilnya terutama untuk warna hitam. Ini benar-benar glossy, weight look, bisa buat ngaca. Ini apabila cicak nempel bosku, kepleset bosku. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita sudah membahas untuk sisi modifikasi pada bagian sisi samping dan depan. Lanjut di bagian penampilan belakang ya. Nah, untuk upgrade di bagian belakang itu cuma penggantian sekitar 5 item. Apa saja itu Mas Robi? Spoiler kita kasih luxury, list kaca, trunk lid, stop lamp, bumper belakang, serta LED mata kucing. Jadi ada 5 item itu saja penggantian di bagian spare part belakang. Nah makanya itu yang mahal itu adalah spare part di bagian depan. Nah setelah itu, setelah kita upgrade ya dan kita repaint di sisi belakang itu ada modifikasi yang diinginkan konsumen adalah pertama di bagian stop lamp kita buat smoke di bagian sisi warna putih ya, sisi lampu sen sama sisi lampu mundur. Nah untuk trunk lid serta list kaca kita repaint sesuai warna body. Konsep emblem kita lepas clean, di bagian logo Toyota kita kasih black chrome. Silakan kameramen mendekat, shoot di bagian sisi penampilan belakangnya. Nah di sini modifikasi yang kita lakukan cukup totalitas. Serta ada pemasangan kamera mundur karena head unitnya diganti menggunakan Android. Nanti kita review di bagian sisi interior. Nah setelah itu juga ada modifikasi di bagian body kit luxury belakang ya. Di sini teman-teman bisa lihat nih body kit luxury belakang juga sudah terinstalasi pada bagian mobil ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu modifikasi yang kita terapkan di sisi bagian belakang. Depan sudah, samping sudah, belakang sudah. Nah di sini juga ingin saya perlihatkan adalah spion ribbon yang sudah terinstalasi retract auto flip ya. Jadi ketika kita lipat nih, kameramen sini. Jadi ketika kita lipat, kita lock, dia otomatis akan menutup. Dan ketika kita kontak on, dia juga akan otomatis membuka bosku. Nah, otomatis membuka. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, setelah ini kita akan review juga di bagian sisi ruang mesin ya. Jadi di sini tuh ruang mesin kita perlihatkan hasil finishing kami ya, di mana kami itu melakukan proses cleaning detail hingga di bagian ruang mesin. Nah di sini ruang mesin kita lakukan proses salon detailing bersih, teman-teman bisa lihat. Jadi benar-benar keluar dari garasi mobil Semarang. Tidak hanya eksteriornya yang jadi penampilannya cakep, interiornya bersih, ruang mesin aja juga bersihnya seperti ini. Jadi benar-benar cukup totalitas. Serta proses upgrade kami kita juga mengganti tiang lock kap mesinnya. Jadi ini kita ganti tiang lock untuk pegangan grill dan juga bumper. Jadi ini bisa kuat dan presisi
kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi setelah ini kita juga akan review pada bagian interior mobil ini ya. Cut. Nah, di sisi interior mobil ini kita ada sedikit perubahan yang membuat penampilan mobil ini jadi semakin cakep dan manis ya. Pertama adalah kita melakukan proses cover jok 3 baris ya. Ini desain cover jok ini adalah desain pilihan konsumen dengan tema jok warna coklat, kombinasi karbon, serta aksen jahitan coklat kombinasi hitam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk door trim juga kita lakukan proses pembungkusan, serta panel power window kita lakukan water printing black wood panel, sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi semua konsep ini adalah konsep pilihan konsumen, kita tuh cuman eksekutor di lapangan, bosku. Nah, di sini kemarin itu juga ada request konsumen penggantian kisi AC, karena pada rusak, serta kita lakukan proses pembongkaran plafon, kita bersihkan plafon ini, di mana plafon itu kondisinya kemarin warnanya hitam pekat. Sekarang teman-teman bisa lihat, kondisinya sudah kembali cukup bersih, tanpa harus dilakukan pembungkusan ulang. Nah, apabila teman-teman ingin ada request pekerjaan untuk pembersihan plafon, itu ada biaya tambahan. Nah, di sini juga lantai bawah kita lakukan cover ya. Dan proses akhir di video kan teman-teman nonton ketika kami melakukan proses salon detailing. Nah, di sini interior mobil pastinya sudah bersih dan wangi ya, bosku ya. Di sini untuk setir juga kita custom menggunakan setir VRZ GR Sport, di mana bagian sisi sini kita aktifkan klakson, di sisi sini juga bisa klakson. Nah, di sisi sini tombol setir juga kita fungsikan terhubung ke head unit, di mana head unit ini request konsumen diganti Android 9 inch lengkap dengan kamera mundurnya. Oke, jadi di sini kamera mundur berfungsi dengan baik ya. Jadi di sini berfungsi dengan baik untuk kamera mundurnya. Dan ini untuk tombol ini juga terhubung nih. Tuh. Jadi ini bisa untuk volume, next before, mute ya, mode mute, bisa semua. Terus ini juga bisa untuk menerima atau mereject telepon. Jadi seperti itu kurang lebihnya, bosku. Jadi di sini tuh setir itu membantu penampilan jadi makin keren. Tidak hanya itu, bisa membuat kita lebih memudahkan karena apa? Di sini apabila kita ingin mengurangi suara, menambah suara, atau next before, atau terima telepon, atau mute, bisa lewat sini, tidak perlu menekan tombol di situ, bosku. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, untuk spion ini juga kita mengganti tombolnya ya. Jadi tombol juga kita ganti. Sudah bisa retract auto flip ataupun pencet manual. Kurang lebih seperti itu, bosku. Nah, di sini untuk di bagian laci atas juga kita lakukan proses cover ya. Kemarin itu laci atas ini pecah, rusak, juga kita ganti. Serta kita cover dengan warna sesuai dengan warna jok. Dan di dashboard ini kita lakukan cover dengan aksen jahitan warna coklat. Jadi kurang lebih seperti itu modifikasi di interior dari unit mobil ini, di mana cukup totalitas project dari mobil ini, dari divisi bengkel mesin, divisi bengkel cat, divisi lampu spion, divisi interior, divisi audio, dan divisi kaca film ya, karena ini kemarin ada penggantian kaca film juga, di mana kaca film kita menggunakan Helios Premium Windows Film. Untuk sisi depan kita kasih 40%, sisi samping dan belakang kita kasih 80%. Terus kemarin ini di bagian kaca juga kita lakukan proses pemolesan. Karena apa? Poles kaca ini kemarin kita lakukan karena kaca ini tuh sudah pernah diobat kaca tapi hasilnya jelek sama owner sebelumnya mungkin. Airnya kayak apa ya, bercak-bercak itu, bosku. Makanya itu kemarin kita lakukan pemolesan kaca khusus oleh tim poles kaca. Jadi kurang lebih seperti itu project dari mobil ini sudah kita reviewkan detail. Apa saja modifikasi yang kita lakukan. Buat teman-teman yang berminat untuk restorasi modifikasi mobil kalian dengan pengerjaan sedetail kami, bisa hubungi nomor tertera di kolom deskripsi YouTube Garasi Mobil Semarang. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin
Salam jaya, like, comment, and share. See you next time.